lagi. Tes 1 2 tes. Ya silakan duduk anak-anak sekalian. Badan ya sedang nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal arhamur rahim. Al-hudurul karim abna'ana wa banatina ajma'in, azakumullah wa ra'akum. بهذه الفرصة القيمة نستمر دراستنا عن الحديث ألا وهو كتب الحديث الأربعين النووي الذي ندرس كل الأسبوع مرة واحدة وهي بعد المغرب حتى العشاء. ونحن الآن في أواخر الأحاديث في كتاب الأربعين النووي، ودرسنا في الأخير عن الحديث السادس والثلاثين. صحيح؟ الحديث السادس والثلاثين، حديث ke-36. Qara'na wa tarjamna wa bayyana. Sahih? Qara'na hadal hadis. Qara'na am lam naqra? Qara'na. Qara'na wa tarjamna. Walhamdulillah. Al-an insyaallah sanastamirru fi bayani hadal hadis. لكن قبل هذا البيان طبعا أنا أفضل أن نسأل أولا هل منكم من البنات أو من البنين أحد يحفظ هذا الحديث؟ من منكم يحفظ هذا الحديث فله أجر وله هدية وأنا خلاص نعد الهدية. Ini hadiahnya kosong, tapi nanti saya isi ini duitnya tuh, duitnya. Ada berapa ini tadi nyantol di cuma 3, ada apa 3, nanti kalau kurangnya ditambah. Siapa yang kali pertama angkat tangan dari Banin, hadis 36 yang hafal, nggak usah pakai dihutang, langsung saya kasih kontak ini. Saya masukkan di sini dah. 50.000 yang hafal hadis ke-36. Siapa yang angkat tangan dulu itu yang berhak. Fadhal. Wah, enggak ada yang berani ngangkat tangan ternyata. Kasihan ini uangnya ini, udah dikeluarin masa harus dikembalikan ini. Hayya, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Oh, diem semuanya ini gimana gitu? Saya kalau gitu pindah dulu ke banat. Tafadhali, man minkunna tahfadz hadzal hadis. Hadisnya memang panjang sengaja. Saya nggak kasih tahu siapa yang rajin, berarti ya dapat rezekinya. Ayo, kasih duit yang lebih baru lagi. Hayya. Ya Allah, balik lagi duitnya, kasihan ini.
Man min kunna tarfa yadaha. La ahad. La ahad tarfa yadah. Miskin, miskin. Miskin ta'rif. Kaif hadha? Lil banin anta aktsar bi min takriban mi'ah wala ahad. Wala ahad. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak tambahkan ini yang hafal 2. Ayo 2. Enggak 2 lagi dah, 3 saya kasih. 3 udah. Siapa yang hafal 3? Bismillah. 3. Aduh. 1 sampai 5 ini. 2 3 4 zong semuanya. Aduh, duitnya kasihan ini, nggak jadi dibagi. Ntar kalau ada pertanyaan dah, saya kalau ada duit sudah keluar itu malas saya mau ngasih saku lagi nih. Nah, ntar kalau ada pertanyaan ya rezekinya, kalau enggak ya berarti kesempatan yang lain. Sengaja saya nggak minta untuk ngafalin supaya siapa, saya pengen tahu sebenarnya di antara kalian yang benar-benar punya keinginan ngafalin hadis, padahal hadisnya ini luar biasa isinya dan sering disampaikan dalam beberapa ceramah, tema, kegiatan. Meskipun memang ini hadis cukup panjang dan biasanya penggalan-penggalan ini. Sayang ini kagak ada yang bisa menyambut tantangan saya ini. Kalau gitu anak sekalian, mari kita baca kembali ini hadis. Saya nggak pengen menambahkan lagi hadis baru dulu sebelum ada yang di antara kalian yang hafal. Besok kalau nggak hafal lagi, ya udah ngaji lagi ini hadis. Saya yakin di antara kalian sebenarnya ada yang hafal gitu, kayak kemarin itu. Meskipun 2 atau 3 orang itu sudah mewakili fardu kifayah, tapi kalau kayak gini dosa semua ini, dosa semua ini nggak bisa ngafalin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca kembali hadisnya sambil kita renungi makna kembali apa-apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Sembari sedikit banyak nanti kita jelaskan tentang nahwu sharafnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, ay ruwiya an Abi Hurairah. Jadi selalu kalimah ini memang menyimpan kalimah sebelumnya, saking seringnya diulang maka tidak usah lagi ditulis gitu. An itu maknanya ruwiyaan. Tahu-tahu kok dari apa yang dari riwayat ini, dari riwayat itu semacam kisah, cerita, tapi cerita kebenaran. Sama dengan bismillahi. Itu artinya ai abtadi'u bismillahi. Sebenarnya begitu. Jadi bismillahi karenanya itu ada kalimah ba yang ditulis menyatu dengan isem bismillahi. Mestinya tulisan itu harusnya bi, pakai alif begini kan, bi baru kemudian ismi. Tapi kenapa langsung ditulis bismi? Tidak ada alifnya, betul? Nah, mestinya ada alifnya atau hamzahnya itu. Hamzah, bukan alif tepatnya. Hamzah wasol. Bismi itu harusnya kan kata dari 2 kata. Betul? Yang pertama kata apa? Bi. Kalimah apa bi? Huruf apa? Jar. Setelah huruf jar bi, apa kalimah berikutnya? Kalimah berikutnya isim. Dari kalimah apa maksud saya? Bi terus ismi.
ismi, bismi. Maka mestinya ba ketemu ismi, harusnya ada hamzah wasolnya yang ditulis tuh. Kalau hamzah wasol, tandain anak-anakku sekalian, itu tidak pernah akan ada hamzahnya ditulis di bawahnya itu. Tapi kalau hamzahnya qat'i atau kotok, hamzah kotok, lawan kata dari hamzah wasol, itu pasti ditulis tandanya. Kalau hamzah wasol itu tidak dibaca kalau disambung. Kalau hamzah kotok itu pasti tetap dibaca. Biikromina, nggak boleh bikromina, nggak boleh biikromina misalnya. Nanti ada penjelasan tentang hamzah wasol dan hamzah kotok. Tapi ini untuk lebih mempermudah, saya kembali ke tadi. Bismi itu adalah dua kalimah. Yang pertama kalimah huruf, yaitu ba, berarti huruf jar, bi. Lalu ismi itu kalimah isim majrurun bi, maksudnya dijarkan atau diharakatin jar oleh kalimah huruf ba ini. Tapi pertanyaannya, kenapa kok hamzah wasolnya tidak ditulis? Itu menurut para ahli imla, ahli tulis Arab, karena ini kalimah sangat sering ditulis sehingga dicukupkan untuk kemudian bismi tanpa ditulis lagi dengan alifnya. Tapi mengandung makna abtadi'u. Maksudnya abtadi'u apa? Abtadi'u saya memulai bismillahi dengan membaca basmalah, atau dengan memulai menyebut nama Allah Ta'ala. Jadi sama dengan saya tadi menerangkan tentang kata an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Kalau bismillahi ay abtadi'u bismillahi. Sama itu kok tahu-tahu ada saya menyebut nama Allah. Kan ada sesuatu yang tersimpan sebelumnya. Maksudnya saya memulai apapun, memulai membaca, memulai menulis, memulai makan, memulai tidur, memulai belajar, itu dengan menyebut asma Allah. Itulah karenanya kata atau lafaz atau lafzul basmalah itu harus dan sangat dianjurkan untuk selalu dibaca dalam kaitan apapun. Segala sesuatu itu diawali dengan basmalah. Maka kata Nabi, hadisnya yang pendek, kullu amrin ribalin, kullu amrin segala sesuatu, ribalin yang memiliki makna kebaikan, la yubda'u yang tidak diawali, tidak dibuka, bibismillahi dengan menyebut asma Allah, membaca basmalah, fahuwa aqta'u, maka dia terputus keberkahannya, terputus kebaikannya. Dalam riwayat lain fahuwa abtaru, ia terputus kebaikannya. Bahkan baca Al-Quran sekalipun itu sesuatu yang baik, kalau kita nggak ngawali dengan basmalah, itu terputus keberkahannya, kebaikannya. Termasuk di dalam hal ini, misalnya segala sesuatu yang punya makna manfaah, punya makna baik, bukan sesuatu yang buruk loh ya. Mau makan, mau minum, mau belajar, mesti diawali dengan basmalah. Supaya apa? Keberkahannya itu tidak terputus. Beda halnya kalau kemudian sesuatu yang nggak bagus. Itu salah satu dalilnya kalau merokok itu sesuatu yang nggak bagus. Karena setiap orang merokok, saya belum pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Saya merokok belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Orang merokok sudah begitu jarang sekali. Ini menurut saya yang logikanya Allah sudah ngasih tanda-tandanya, rokok itu sesuatu yang paling tidak disukai lah. Meskipun ada yang menyatakan sampai haram. Karena apa itu tadi? Gak pernah ada orang yang merokok lalu menyebut basmalah. Yang kedua, hampir juga jarang kita temui orang merokok pakai tangan kanan.
Yang ada ngerokok itu pakai tangan kiri. Lah kan jelas itu. Kalau sesuatu dilakukan dengan tangan kiri itu kan banyakkan hal-hal yang buruk. Makanya Nabi memerintahkan makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan karena baik. Makanya rokok kalau ada yang tangan kanan itu berarti ya baik apa baik? Ya karena nggak ada ngerokok pakai tangan kanan hampir. Sudah nggak pakai basmalah, pakai tangannya tangan kiri, menunjukkan rokok itu amalis syaitan. Betul nih, amalnya syaitan. Maka kalau ada orang yang ngerokok berarti saudaranya. Kalau ada santri kok ngerokok tandain itu temennya. Bahkan dulu saudaranya. Yang berarti yang ngatain bener-bener enggak. Yang ngatain berarti ya lawannya setan lah. Lalu sekalian itu tadi kemana ini ceritanya kok bisa sampai ke situ? Padahal kita belum baca doa ya. Kita baca doa dulu, belum lupa tadi. Mari kita baca doa dulu meskipun di tengah bismillahirrahmanirrahim. Mari diawali dan dibuka dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut ya, nanti ceritanya kemana-mana jadi tidak fokus nanti. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia berkata, ia bersabda, man siapa saja nafasa yang melapangkan, yang memudahkan am mukminin dari setiap orang mukmin, kurbatan kesulitan min kurabid dunya dari kesulitan-kesulitan dunia. Maka jawabannya man namanya ini man syarat. Jawabnya adalah nafasallahu, nafasa maka mempermudah atau melapangkan Allah Ta'ala anhu kepada man kurbatan pada kesulitan min kurabi yaumil qiyamati dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Waman dan siapa saja yassaro yang memudahkan, siapa man ala muksirin kepada orang yang sulit, yassaro atau kepada orang yang mengalami kesulitan boleh, yassaro maka Allah yassaro maka memudahkan Allahu siapa Allah alaihi atas man kesulitan di mana fid dunya kesulitan di dunia wal akhirati dan kesulitan akhirat. Dua hadis ini hampir semakna. Yang pertama tadi kesimpulannya adalah siapapun yang melapangkan segala kesulitan urusan-urusan duniawi kepada seseorang, terutamanya tentu orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Ini kemarin saya sampaikan, ini judulnya adalah amal-amal kebajikan dan balasan-balasan Allah kepadanya. Dan balasan ini tidak harus menunggu di akhirat, tapi di dunia pun sudah pasti akan dirasakan oleh pelakunya. Yang kedua, siapa yang biasa memberi kemudahan,
kepada siapapun dari urusan-urusan dunia dan akhirat. Kan ada urusan yang sifatnya duniawi, misalnya orang nggak punya duit lalu hutang kepada kita, kita berikan kemudahan kalau kita mampu. Urusan akhirat misalnya orang mau wudu kok kesulitan air, kita punya air silahkan ambil atau pakai wudunya, itu urusan akhirat. Orang mau misalnya belajar Al-Quran, ketepatan Qurannya sudah kuno, udah lecek itu apa ya, sudah sulit, misalnya kita punya banyak mushaf Quran, berikan. Itu salah satu contoh-contoh betapa amalan-amalan dunia dan akhirat tatkala kita mempermudah kepada siapapun, maka Allah Ta'ala akan mempermudah. Ini coba artinya mempermudah kepadanya urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Artinya anak-anakku sekalian, coba ditandain, siapapun yang gampang memberikan kemudahan kepada orang lain, nanti satu saat pasti Allah akan memberikan kemudahan kepada urusannya. Itu sudah rumusnya. Begitu sebaliknya, orang yang senang mempersulit urusannya orang lain, maka pasti dia akan dipersulit oleh Allah. Caranya macam-macam, entah tahu lewat orang lain, nanti tahu lewat keluarganya sendiri, tahu lewat bahkan teman akrabnya sendiri yang satu saat sudah baiknya luar biasa, tapi karena dia pernah mempersulit orang, Allah turunkan itu makhluknya untuk mempersulit kepada yang suka mempersulit itu. Maka jangan ngikutin orang. Sepanjang sesuatu dibikin masih bisa dibikin sulit, kenapa harus dibikin mudah? Nah, ini yang otaknya kembali. Harusnya sebaliknya, sepanjang sesuatu itu bisa dibikin mudah, jangan sekali-kali dibikin sulit. Itu harusnya begitu melalui hadis ini, jamaah sekalian. Lanjut, waman, dan siapa saja sataro yang menutup, siapa man musliman kepada seorang muslim, maksudnya menutup aibnya, menutup kekurangannya, menutup keburukan-keburukannya, satarohu, maka menutup hu kepadanya Allahu, siapa Allah Ta'ala, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirah. Wallahu, nah ini bedanya. Kalau wallahu dan Allah, beda halnya. Kalau kemudian wallahi, itu pasti artinya apa? Demi Allah. Kalau wallahu itu wawu ibtidaiyah, tapi kalau wallahi wawu apa? Wawu qasam. Pipit saya dulu pinter ya, Pipit ya. Ntar saya kasih hadiah nih, Pipit. Wawu qasam. Namanya wawu qasam, artinya apa? Qasam, sumpah. Betul. Nah, makanya beda. Nanti kalau harokatnya tidak ada, jangan disamakan antara wallahu dengan wallahi artinya. Dan itu nanti dilihat siyakul kalam, konteks pembicaraan. Kalau ini mesti wallahu dan Allah. Fi aunil abdi, dalam pertolongan hambanya, maka nal abdu, sepanjang hambanya, fi auni akhihi, dalam pertolongan saudaranya. Pertolongan itu menolong saudaranya, enak menolong ya. Fi auni akhihi, dalam menolong saudaranya. Nah, oke. Lanjut, waman, dan siapa saja salaka, yang menempuh, siapa man toriqon, pada jalan, yaltamisu, yang berkaitan, fihi, dalam jalan tadi, ilman, pada ilmu, artinya orang yang selalu mencari, mendalami, menuntut ilmu. Jangan pula menuntut itu nanti dimaknai kayak menuntut di pengadilan. Ayo kita nuntut ilmu ya. Emang salahnya ilmu apa kok mau dituntut, katanya. Ilmu salah apa kok dituntut? Bukan. Menuntut di sini maksudnya adalah memperoleh, mencari dengan segala daya upayanya. Waman, saya ulangi lagi, waman, dan siapa saja salaka, yang menempuh, siapa man toriqon, pada jalan, yaltamisu, yang beririsan atau yang berkaitan, fihi, dalam jalan, ilman, kepada ilmu,
sahala maka memudahkan Allah Ta'ala lahu kepada man bihi dengan menempuh tadi tariqan kepada jalan ilal jannati kepada surga. Ini artinya orang yang menuntut ilmu itu pasti akan banyak dimudahkan jalan menuju surga. Karena hanya dengan ilmulah sesungguhnya orang banyak berkesempatan untuk mendapati surganya Allah Ta'ala. Ini coba kita hayatkan sekalian. Orang yang punya ilmu itu meskipun amalnya mungkin nggak banyak, tapi karena ilmu bisa jadi banyak. Atau sebaliknya, gara-gara nggak punya ilmu, mungkin dianggap amalnya banyak, padahal nggak banyak. Kita nih ya, contoh misalnya, orang sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sama 2 rakaat. Antara orang ilmu dengan yang nggak punya ilmu itu beda banget. Orang punya ilmu bisa jadi 2 kaligus pahalanya, karena diniatin bareng. Tahiyatul masjid dapat, kemudian nanti sholat ba'dal wudu dapat, bahkan kalau di waktu duha sekalipun dapat, hanya 2 rakaat. Tapi kalau ilmunya nggak ada, mau sholat tahiyatul masjid saja lupa apa yang niatnya mau sholat tahiyatul masjid. Akhirnya 2 rakaat sudah niatnya nggak jelas, belum lagi nggak dapat pahala-pahala yang. Itulah karenanya orang yang punya ilmu itu orang yang paling punya kesempatan masuk surganya Allah Ta'ala. Maka besok yang di surga itu banyak kan orang-orang pinter, orang-orang punya ilmu. Mohon maaf, orang-orang bodoh itu biasanya masuk surganya belakangan banget, karena amalnya sedikit. Itu bedanya. Ini hadisnya kira-kira itu. Saya teruskan ya. Wa majtama'a, dan tidaklah berkumpul qaumun, satu kaum, fi baitin, dalam rumah, min buyutillahi, dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid-masjid Allah, yatsluna, yang mereka membaca kitaballahi, kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mendaras kitab-kitab Allah, bainahum, di antara mereka, illa nazalat, kecuali turun alaihim, atas mereka, as-sakinatu, ketenangan, kedamaian, wa ghasyiyatuhum, dan melimpahi atau menyirami hum, kepada mereka-mereka, ar-rahmatu, rahmat, wa haffat, dan meliputi hum, kepada mereka apa, al-malaikatu, malaikat rahmah, wa dzakarahum, wa dzakara, dan menyebut-nyebut hum, kepada mereka siapa, Allahu, Allah, fiman, kepada makhluknya, indahu, yang dekat dengan Allah, maksudnya makhluk-makhluk yang ada di langit, para malaikat Allah. Waman, dan siapa saja, to'a, yang memperlambat, bihi, kepada man amaluhu, apa amalnya, yang modelnya malas melulu, ndak rajin, ndak disiplin, lam yusri, tidak akan bisa mempercepat, bihi, kepada man nasabuhu, nasabnya. Siapapun orang tuanya, mau orang alim, mau pejabat, mau orang hebat, tapi kalau anaknya males, ya tetap nanti nggak akan berhasil. Nasab nggak akan bisa diunggulkan, nasab nggak akan bisa dibangga-banggakan kalau kita tidak mengikuti jejak orang tua kita yang memang sudah berhasil. Begitu sebaliknya, mohon maaf, meskipun bisa jadi nasabnya itu biasa-biasa saja, orang tuanya mohon maaf tukang becak misalnya, bahkan tukang pemulung, tapi anaknya di pondok rajin, anaknya di pondok ngajinya serius, jadi nggak ada kaitan sebenarnya. Saya barusan dapat cerita dari Ustaz Sirot, nggak tahu, saya nggak nanya namanya tadi, ada katanya luar biasa anak Banin kalau nggak salah ini, menghafalkan tadi di rapat disampaikan 3 juz dalam satu jalas, dalam satu dudukan, tidak salah satu pun. 3 juz, nggak tahu siapa, saya juga nggak tahu, tadi nggak nanya, nggak salah satu pun 3 juz. Dan ternyata ditanya sama Ustaz Sirat ini, bapaknya ini mohon maaf lah, pekerjaannya itu hanya, ini saya nggak disebut namanya ya, tapi pekerjaan apapun mulia sepanjang halal, jangan dianggap rendah. Itu hanya jualan cilok, jalan pentol, kayak pentol bakso itu.
tapi anaknya tiga-tiganya di pondok pesantren semua. Salah satunya ada di sini, saya juga belum tahu, belum nanya. Hebatnya, cepat sekali menghafalnya dan daya ingatnya luar. Karena apa? Himmahnya luar biasa. Bapaknya pengen banget anaknya ini semuanya ngafal Quran. Salah satu sini kemarin disimak sama Ustaz Sirot, saya juga nggak tahu Banin apa Banat, tapi kayaknya kemungkinannya Banin. Itu katanya 3 juz tidak salah satu pun. Luar biasa Ustaz Sirot sampai kaget-kaget itu. Ini salah satu tadi yang saya ingin katakan dalam hadis. Tidak ada kaitan. Jangan kalian membanggakan orang tuamu. Orang tua saya kan kiai, orang tua saya kan pak dosen misalnya, orang tua saya kan pejabat, saya pasti besok hebat. Hebat dasmu dari mana? Nggak mungkin. Ya dari kita sendiri yang harus berupaya. Demikian anak-anakku sekalian. Ini sudah isya ya tadi ya. Baik, kalau sudah isya saya sebenarnya ini memastikan supaya besok kalian kalau selain ngafal menerjemahkannya jangan sampai ada yang salah. Karena ini kita harus ada persiapan Osaka, jadi kita cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bersegera yang batal wudu, yang banat kembali ke tempat dan kita akan adzan, setelah itu langsung sholat. Silakan adzan.